Yo, halo, welcome back kembali lagi dengan Mawar Gaming. Kali ini kita akan membagikan tips atau trik cara umpan terobosan yang cukup efektif di game eFootball Mobile 2026 ini. Jadi kita menggunakan formasi 4-2-2 dan dengan striker Darwin Nunes dan berduet dengan Harry Kane di lini depan. Lalu untuk sayap kanan saya beri David Beckham dan tengahnya saya beri Jude Bellingham sebagai pemburu celah. Untuk kali ini kita melanjutkan divisi 3 untuk musim yang baru. Kita push divisi terus menuju musim yang baru. Kita masih yakin dengan formasi ini karena formasi ini cukup kuat dalam menyerang maupun bertahan. Oke, langsung kita ke match-nya saja. Kita bermain 1-2 di tengah, lalu langsung terobosan saja kepada Jude Bellingham. Langsung di flashing saja, umpan yang cukup manis dari Harry Kane kepada Jude Bellingham. Ya, seperti itu untuk umpan terobosan yang cukup efektif di 2026 eFootball ini. Jadi kalau bisa kita bermain 1-2 ketika di tengah dan yang akan diteroboskan itu seperti ini kurang lebih. Set. Nah, gol lagi teman-teman. Jadi kita bermain 1-2 pas dulu di tengah dan kemudian dioper ke sebelah kiri atau kanan sehingga yang bermain 1-2 tadi bisa maju untuk membuka ruang sehingga ketika bola dikembalikan nanti ruang cukup terbuka ketika ingin bermain terobosan. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Kita 10 menit sudah mencetak 2 gol melalui umpan terobosan. Set, aduh sayang sekali. Jadi untuk melakukan bermain terobosan ini ketika di tengah kalian jangan lupa untuk bermain 1-2 terlebih dahulu dan kita malah kebobolan. Tidak apa-apa. Jadi ketika kita bermain 1-2 di tengah atau ketika membangun serangan, kita akan memiliki banyak opsi ketika menyerang. Jadi bisa melalui crossing atau umpan terobosan. Karena ketika 1-2 pemain akan lebih ready daripada tiba-tiba kalian langsung menekan terobosan. Biasanya kalau tidak umpan 1-2 dulu lawannya biasanya telat dalam melakukan penyerangan, apalagi kalau kesadaran bertahannya itu kurang. Jadi sangat disarankan untuk bermain terobosan ini bermain 1-2 dulu seperti ini. Darwin Nunes, oke. Manis sekali penyelesaian dari Darwin Nunes. Umpan crossing lalu diumpan lagi ke temannya dan seketika Darwin Nunes masuk mengisi ruang kosong. Nah, itulah cara terobosan yang efektif untuk eFootball Mobile 2026 ini ya teman-teman. Ini kita sudah mencetak gol dalam 26 menit melalui 3 skema 1-2 dan terobosan. Ya kurang lebih seperti itu teman-teman. Bisa dipraktekkan di rumah ketika kalian ingin mencoba bermain terobosan dengan memanfaatkan pemain kencang kalian dan finishing yang cukup baik. Kita sayang sekali Darwin Nunes finishingnya cukup buruk untuk peluang yang tadi teman-teman. Oke, kita kembali ke permainannya. Ada Bastoni umpan ke depan, sayang sekali. Umpan lagi Bastoni masih penasaran. Umpan 1-2 kepada Darwin Nunes, kepada Harry Kane. 1-2 dan diselesaikan dengan baik oleh Harry Kane teman-teman. Melalui umpan terobosan juga. Dan sebelum itu ada permainan 1-2 sentuhan antara Darwin Nunes dan juga Harry Kane. Oke, masih Harry Kane lagi kepada Darwin Nunes. Ternyata umpannya telat dan Darwin Nunes dalam posisi offside, teman-teman. Sayang sekali. Gol kelima harusnya terjadi tapi offside.
Oke, kita kembali ke permainan lagi. Kita ada N'Golo Kante di tengah dan di belakang ada Piero, pemain dari Leverkusen dengan speed 90 untuk back tengah itu cukup baik. Nah, ini kita umpan 1-2 kepada Darwin Nunes. Umpan 1-2 lagi kepada Harry Kane ya. 5 gol melalui skema serangan balik dan juga skema terobosan, teman-teman. Ya, kita unggul 5-1 dengan skema 1-2 terobosan. Yaitu trik yang cukup efektif untuk sekarang, updatean sekarang ini. Bisa dicoba teman-teman di rumah. Karena untuk ketika kita bermain 1-2 dan ketika berhasil terobosannya itu peluangnya tuh lebih besar untuk mencetak gol karena biasanya kita tinggal one on one dengan kiper. Dan ketika ketemu kiper kita kalau bisa menipu kiper lawan atau kita sebaiknya gol flashing atau ke pojok jauh dari jangkauan kiper. Karena itu akan membuat presentase gol semakin tinggi, teman-teman. Oke, kita masih mendominasi pertandingan. Tendangan dari N'Golo Kante gagal nampaknya. N'Golo Kante memiliki lengkung yang kurang baik sehingga tendangan flashingnya itu cukup melebar dari gawang. Ya, kita berusaha merebut bola dari lawan dan kita berhasil merebut bola dengan cepat. Umpan kepada Darwin Nunes umpan ke tengah kepada sayang sekali Harry Kane. Sundulannya masih lemah. Masih mudah ditangkap oleh kiper lawan. Berhasil kita intercept lagi dan umpan jauh kepada Harry Kane. Menit 58 kita masih unggul 5-1. Harry Kane kepada N'Golo Kante. N'Golo Kante sayang sekali finishingnya kurang baik. Mungkin jika sedikit flashing menggunakan kaki kiri tadi atau N'Golo Kante bisa trivela, mungkin presentase gol dari N'Golo Kante tadi cukup besar karena sudah kosong, tinggal one on one. Suatu umpan dari David Beckham tidak berhasil diselesaikan dengan baik oleh Darwin Nunes. Seharusnya jika seperti itu tadi, jika masih ada atau ditempel oleh pemain lawan, sebaiknya kita tekan tombol umpan. Jadi tidak memaksakan untuk menendang atau menyundul bola ke gawang karena hasilnya biasanya kurang baik. Apalagi jika strikernya itu memiliki kemampuan yang standar atau di bawah rata-rata. Jadi lebih baik jika ada bola seperti tadi diumpan saja. Oke, serangan balik kepada Jude Bellingham. Nampaknya berhasil direbut oleh musuh. Jude Bellingham mencetak 2 gol dan menit 76 ini sudah seharusnya kita ganti pemain, teman-teman. Oke, bola keluar. Sepertinya kita akan tendangan pojok dulu, teman-teman. Setelah ini kita akan pergantian pemain karena kita sudah unggul 5-1. Jadi kita bermain santai saja, enjoy pertandingan untuk menaikkan mental di liga selanjutnya. Oke, kita pergantian pemain dulu, teman-teman. Kita seperti biasanya mengganti striker dan juga back. Untuk lini tengah saya jarang mengganti pemain untuk saat ini ya. Jadi kita lebih memaksimalkan lini depan dan back saja karena untuk lini tengah biasanya kan sudah dibantu dengan striker. Dan yang paling vital itu kan di belakang dan juga striker untuk babak kedua. Untuk gelandang tengah itu tugasnya cukup merebut bola saja.
dan umpan ke depan. Itu sudah cukup. Jadi tinggal finishing di striker saja. Umpan Estevao kepada Vinicius Junior. Vinicius, apakah langsung di shoot? Aduh, sayang sekali Vinicius. Terlalu nafsu nampaknya. Sepertinya harusnya itu tadi sedikit dikontrol dan diarahkan ke gawang. Jadi bola lebih akurat, tidak langsung di shoot seperti tadi. Sayang sekali Vinicius gagal mencetak gol di pertandingan ini, padahal Vinicius sudah melewati lawan dan tinggal berhadapan dengan kiper saja. Bahkan kiper pun sudah maju ke depan, sudah blunder, sudah berhasil ia lewati. Jadi tinggal finishingnya saja tadi kurang tenang. Karena kita sudah unggul 5-1, mungkin kita terlalu menyanyiakan peluang, teman-teman. Oke, musuh menendang bola, sayang sekali masih melebar jauh di atas gawang. Kita masih unggul 5-1 di menit ke-92 ini. Gol diciptakan semua di babak pertama dan babak kedua kita belum berhasil menembus pertahanan lawan atau belum berhasil mencetak gol lagi, teman-teman. Oke, game berakhir dengan skor 5-1 dengan trik atau cara terobosan yang efektif. Ya, untuk kali ini kita berbagi tentang trik bagaimana terobosan yang cukup baik dan efektif. Untuk yang sudah menonton, terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.